Di Hari Pahlawan yang ke-75, 10 November 2020, kita buka dengan pesan pahlawan nasional Bapak Profesor Dr. Raden Suharso. Right or wrong, my country. Lebih-lebih, kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Sampai hari ini, bisa jadi kita menganggap banyak kekurangan pada aparat pemerintah kita, baik TNI, Polri, ASN, maupun pejabat pemerintah yang telah kita pilih. Tugas kita bersama adalah mengingatkan mereka, orang-orang yang kita pilih bersama dan orang-orang yang diangkat oleh negara untuk mempertahankan kedaulatan negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belajar dari pengalaman Blitzering SID yang niatnya baik, menyampaikan pesan untuk kebaikan, namun karena dikemas dengan kurang baik, maka pesan yang tadinya baik mendapat tanggapan yang buruk. Andai ku malaikat, ku potong sayapku, dan rasakan perih di dunia bersamamu. Semoga Blitzering Superman is Dead mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika kita melihat berbagai kekurangan pada aparat pemerintah kita, bisa jadi ada penjahat, pengkhianat, dan musuh negara yang menyusup. Ketika ada oknum pejabat, wakil rakyat melakukan korupsi, mereka bukanlah bagian dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesungguhnya. Mereka sebenarnya adalah pengkhianat yang menyusup ke negara kita. Pastikan pada periode berikutnya mereka sudah tidak ada lagi di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ketika ada oknum ASN, pungli, atau bolos kerja, sesungguhnya mereka bukanlah aparatur sipil negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi musuh yang menyusup ke ASN untuk membuat lemah instansi pemerintahan negara kita. Ketika ada oknum polisi melakukan pungli, menjadi bagian dari pengedar narkoba atau merekayasa kasus, itu bukanlah kepolisian Republik Indonesia, tetapi penjahat yang menyusup ke polisi untuk mencemarkan nama baik kepolisian negara Republik Indonesia, melunturkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Ingat, kepolisian kita sekarang sudah profesional, modern, dan terpercaya. Ketika ada oknum tentara berbuat kasar kepada rakyat, menyakiti hati rakyat, itu bukanlah Tentara Nasional Indonesia, tetapi musuh yang menyusup ke tubuh Tentara Nasional Indonesia untuk memisahkan TNI dengan rakyat. Mereka tidak ingin rakyat bersatu dengan TNI, karena musuh kita memahami betul bahwa bersama rakyat TNI kuat. Ribuan pahlawan ada di negara kita, dari pahlawan pergerakan kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan yang membuat terobosan menjadikan hidup kita lebih baik, pahlawan tanpa tanda jasa, bapak dan ibu guru kita, dan ribuan pahlawan lainnya. Untuk pesan pahlawan yang kedua, kita mengutip pernyataan seorang pahlawan yang telah berjuang melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Namun, dalam masa perjuangannya, salah satu dari anak sang pahlawan dihabisi oleh musuh, oleh penjahat yang sampai saat ini masih bersembunyi dan belum dapat diungkap oleh bapak-bapak polisi. Dialah Ibu Turina yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik Mas Yodi Prabowo almarhum. Pesan beliau, jangan sampai yang berjuang kalah oleh yang beruang. Kami ulang, jangan sampai yang berjuang kalah oleh yang beruang. Memang uang bukan segalanya, namun segalanya pakai uang. Namun jangan sampai kita hidup hanya berorientasi pada uang sehingga kita menjadi rakus dan serakah. Untuk pesan pahlawan sebagai penutup, mari kita menyimak pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosiaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya.
Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Pahlawan sepanjang masa.